Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 316, Deru Monyet Setan. Di Pulau Spiritual, satu ahli bawaan dari keluarga Lei, Pulau Pemisahan Air dan Sekte Dewa Angin masing-masing melangkah maju dan menatap Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Xiwu dengan jijik. Mereka berjalan perlahan dengan senjata di tangan, bersinar dalam cahaya yang dingin. Kalian pasti ingin mati. Mata Mo Qinglong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap tiga ahli bawaan yang berjalan ke arah mereka. Aura iblis mulai melingkari tubuhnya. Mo Yuan mengubah jarinya menjadi cakar dan menatap kelompok yang mendekat dengan kasar. Hehe, pembudidaya setan. Sepertinya kita akan memberantas iblis untuk kepentingan dunia. Petik 2. Seorang pria tua menjadi serius setelah memperhatikan aura iblis lebat yang dipancarkan dari tubuh mereka. Bunuh mereka bertiga, teriak seorang lelaki tua. Selanjutnya, dia melompat maju dan menyerbu menuju Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Xiwu. Tiga ahli bawaan lahir mencapai Mo Qinglong dan kelompok dalam sekejap. Tekanan mencekik dari seorang ahli bawaan lahir dicampur dengan niat membunuh mereka yang padat. Tiga ahli bawaan tidak memiliki rencana untuk menyembunyikan aura mereka dan niat membunuh sama sekali. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di dasar laut, tidak tahu tentang pertempuran sengit yang terjadi di Pulau Spiritual. Wang Xian tersenyum tipis dan melihat ke depan. Di depannya, 100 yaksa patroli ditembaki di lantai dengan luka-luka serius di bawah serangan dari divisi iblis, 9 ular laut berbisa, keliling lobster, dan keliling gadis. Menyerah padaku atau mati. Wang Xian berdiri di belakang Perdana Menteri Turtle, menyelubungi kekuatan naganya menuju semua yaksa yang berpatroli dan berbicara dengan dingin. Saya menyerah. Pemimpin patroli yaksa memandang Wang Xian dan kelompok itu dengan ngeri. Perlahan-lahan, dia mengangkat kepalanya. Bagus. Ini akan menjadi pilihan paling bijak yang Anda buat dalam hidup Anda. Petik 2. Istana Naga akan dipisahkan menjadi 9 divisi di masa depan. Divisi Iblis telah didirikan. Hari ini, saya akan memberi Anda, pemimpin patroli yaksa, sebagai divisi penjaga naga. Anda harus berpatroli di 4 lautan dan menjaga Istana Naga. Saya juga akan memberikan kepada Anda nama keliling yaksa. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya. Tetesan darah esensi memasuki kepala patroli yaksa saat Wang Xian tersenyum. Divisi iblis adalah kekuatan pertempuran utama melawan musuh. Adapun divisi penjaga naga, mereka akan bertanggung jawab untuk berpatroli di sekitar Istana Naga dan melindunginya. Meskipun hanya ada 100 yaksa patroli, kekuatan dan kecakapan pertempuran yang mereka tunjukkan ketika mereka bekerja bersama benar-benar mengerikan. Selain itu, mereka dapat bergerak sangat cepat di dalam air. Bahkan Wang Xian tercengang dengan kecepatan mereka. Di dalam air, mereka memiliki kecepatan yang bahkan 9 ular laut berbisa tidak bisa menyaingi. Namun, jika 9 ular berbisa laut berada di atas permukaan laut, kecepatan mereka akan jauh lebih cepat daripada di laut. Terima kasih, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Pemimpin patroli yaksa membungkuk dengan cara yang unik saat ia berkomentar. Salam, Raja Naga. Patroli yaksa di sekitarnya mengikuti, berlutut dengan hormat saat mereka berkomentar. Ini adalah seni kultivasi untuk naga surgawi air. Berkultivasi dengan rajin di masa depan. Petik 2. Sebuah pikiran dikirim ke pikiran mereka. Selanjutnya, Wang Xian memandangi pulau terapung itu. Bawa aku ke dasar pulau terapung untuk melihatnya. Wang Xian berkata kepada keliling yaksa segera. Ya, Raja Naga. Setelah menyerap darah esensi naga surgawi, kilatan energi berseri dari mata yaksa keliling. Kecepatan air yang mengalir di tubuhnya menjadi lebih cepat. Raja Naga, ini sarang lama kita. Kami telah tinggal di bawah pulau ini. Petik 2. Setelah tiba di sisi pulau, keliling yaksa menunjuk ke bagian bawah pulau. Wang Xian memandang ke seberang dengan rasa ingin tahu. Pangkalan pulau terapung tidak terhubung ke dasar laut. Selain itu, jenis tanaman tumbuh di bagian bawah pulau. Tanaman ini berwarna hitam, mirip dengan warna patroli yaksa. Mereka penuh sesak dan menutupi seluruh dasar pulau terapung. Apalagi jenis tanaman ini bukan hanya lapisan. Sebaliknya, ada beberapa lapisan yang membentuk ruang kosong setiap lapisan. Wang Xian terkejut melihat yaksa setinggi 1 meter bergerak di dalam ruang-ruang ini. Ini adalah
Ini sarang kita dan juga makanan kita. Petik 2. Keliling yaksa berenang, menggores sebagian tanaman menggunakan lengannya yang seperti senjata dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Wang Xian menerimanya dan menyadari itu memiliki daya apung yang kuat. Jadi tanaman ini adalah alasan mengapa pulau itu mengapung dan bahkan bisa bergerak. Wang Xian kagum pada hal-hal misterius di lautan. Ada semua jenis binatang aneh di laut. Jika aku mengubah pulau ini menjadi akomodasiku, bukankah itu? Mata Wang Xian berbinar. Dia hanya perlu sedikit memodifikasi pulau terapung ini untuk mengubahnya menjadi basis seluler. Bahkan, ia bahkan bisa menarik pulau terapung ini ke Laut Bohai. Jika dia ingin pergi ke daerah lain, dia juga bisa memindahkannya ke Samudra Pasifik atau Samudra Hindia. Sebuah benteng dan pangkalan seluler. Mata Wang Xian menyala dengan antusias. Kalian, tunggu aku di sini. Aku akan melihat pulau spiritual. Petik 2. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian bergerak dan berenang menuju pulau spiritual. Sebagai reruntuhan sekte kuno, harus ada banyak harta karun di atasnya. Selain itu, dia telah memberitahu Mo Qinglong dan kelompoknya untuk mencari harta saat dia berada di bawah air. Wang Xian percaya mereka akan mendapatkan banyak harta spiritual sekarang. Hadiah kali ini memang ganteng. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dan tiba di pulau spiritual. Gemuruh. Tes. Beraninya kalian melukai orang-orang keluarga Lei kami. Mencoba mengambil obat spiritual dan harta spiritual hanya dengan kalian bertiga. Kalian pasti ingin mati. Petik 2. Namun, dia mendengar raungan marah yang menyebar ke seluruh pulau spiritual saat dia mendarat di pantai. Setelah itu, suara tabrakan meletus. Wang Xian menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah dingin. Uhuk-uhuk, kalian semua akan mati. Suara lemah terdengar. Itu adalah suara Mo Qinglong. Haha, bunuh kita, kami akan membunuhmu sekarang. Suara kurang ajar terdengar sekali lagi. Masih berpikir untuk mendapatkan harta. Angan-angan, bahkan jika Anda adalah seorang ahli bawaan lahir, kami masih akan membunuh Anda. Sepertinya seseorang tidak sabar untuk mati. Niat mengerikan bersinar di mata Wang Xian. Berdasarkan apa yang dikatakan Mo Siwu, semua harta yang ditemukan harus diperoleh melalui kekuatan masing-masing. Ini adalah perjanjian untuk membagi harta di pulau spiritual. Menurut pendapat Wang Xian, tidak seorang pun di tiga pasukan akan cocok untuk Mo Qinglong atau Mo Yuan. Berdasarkan suara Mo Qinglong, dia jelas terluka sekarang. Dalam hal itu, hanya ada satu kemungkinan. Sekelompok orang telah menyerang mereka bersama. Gemuruh. Wang Xian mengetuk permukaan air dengan ringan. Surga keliling segera mengangkat kepalanya di atas permukaan. Ikuti aku. Surga keliling memberi perintah sebelum melompat ke pantai pulau spiritual. Di bawahnya, 800 monyet setan mengikuti dari belakang. Mereka seperti binatang buas dari dasar air saat mereka muncul dari laut. Setiap orang dari mereka memiliki api iblis yang kuat memancar dari tubuh mereka. Mengaum, surga keliling berjalan di samping Wang Xian dan menjerit. Dengan sosok setinggi 6 meter, dia adalah sosok yang menjulang di samping Wang Xian. Dia memegang tongkat emas di tangannya. Di belakangnya, 800 monyet setan melompat ke tepi pulau spiritual. Aura mengerikan dari mereka menutupi bulan di langit. Ayo pergi. Wang Xian berdiri secara bertahap. Kelompok monyet setan menyebar sebelum menyerang maju dengan cepat dengan Wang Xian. Ger. Saat monyet iblis menggeram, seluruh pulau spiritual bergetar. Bab 317, by Merit. Ger. The Devil Monkeys menggeram. Seluruh pulau spiritual bergetar saat suara mereka meledak di udara. Wang Xian menyipitkan matanya sebentar saat dia menuju ke pusat pulau spiritual. Bersamanya adalah keliling surga. Dengan tongkat kayu berukuran 5 hingga 6 meter yang bertumpu di pundaknya, ia mengikuti Wang Xian dengan tampang galak. Suara apakah itu? Sebuah suara bergetar. Saat itu, para ahli bawaan dari keluarga Lei, Pulau Pemisahan Air, dan Dewa Angin Sekte berada di Taman Pengobatan Spiritual, ketika mereka mendengar geraman monyet iblis. Untuk itu, wajah mereka meringis saat mereka melesat cepat-cepat. Sepertinya hewan menggeram, dan dalam jumlah besar. Satu panik. Jangan bilang monster telah naik ke Pulau Spiritual. Tebakan kedua. Itu tidak mungkin. Bagaimana monster laut bisa sampai di pulau itu? Mereka harus menggeram di perairan, tetapi tidak mendekati, yang lain meyakinkan.
Jejak kaki di pulau itu, mungkinkah itu berasal dari monster yang sama? Sebuah suara bertanya. Karena saat itu malam hari, selain cahaya bulan yang redup, mereka dikelilingi oleh gelap gulita di pulau yang sepi ini di tengah laut. Mengintip dari kejauhan di sekitar mereka, rasanya seperti mereka berada di tengah-tengah jurang. Dengan keadaan seperti itu, para murid dari ketiga kekuatan tidak bisa tidak menggigil. Apalagi dengan geraman tadi, cara itu terdengar dan terasa semakin membatu mereka semua. Ada sesuatu yang mendekat, teriak seorang ahli bawaan, menyentakkan kepalanya ke kanan saat melakukannya. Banyak dari mereka, pakar bawaan lainnya menambahkan saat dia berbelok ke kanan juga. Apa? Para murid di belakang berseru. Mengambil satu tegukan, mereka juga melihat ke arah yang sama dengan panik. Mereka tidak malu-malu. Sebaliknya, setelah menyaksikan yaksa di sekitar pulau spiritual, bersama dengan jejak kaki yang mengkhawatirkan di daratan, itu menjadi terlalu berlebihan. Mereka sudah takut makhluk-makhluk di laut. Haha, seperti yang saya katakan, kalian semua akan mati. Kalian semua, suara-suara tertawa. Itu adalah Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Siwu yang berbaring di samping, beristirahat. Mereka terangkat dengan gembira setelah mendengar geraman. Bertahan dengan rasa sakit fisik mereka sebaik mungkin, mereka menyapu pandangan mereka dengan dingin melintasi tiga kekuatan di depan. Diam, bentak seorang ahli bawaan saat dia menatap ketiganya. Dengan ayunan lengan, dia meledakkan energi ke arah trio. Bam, bam, energi menyerang langsung ke Mo Qinglong dan geng, yang mengirim mereka terbang 7 hingga 8 meter ke belakang, sebelum jatuh di lantai. Jika bukan karena konstitusi mereka yang kuat, mereka akan lama terbunuh oleh pukulan. Siapa yang kamu coba menakuti? Jangan takut, bahkan jika makhluk laut harus naik di pulau itu. Kemampuan tempur mereka akan sangat berkurang. Seorang ahli bawaan lahir meyakinkan. Saat dia melakukannya, dia mengangkat pedang panjangnya, yang berkelap-kelip dengan lampu laser. Menghirup dalam-dalam, para murid berkerumun di mencengkeram senjata mereka. Gur, gur. Sebagai samar, geraman dalam yang terdengar seperti terengah-engah mendekati lebih dekat oleh yang kedua, mereka mengirim getaran samar di tanah. Beberapa ratus dari tiga kekuatan menatap dengan ama pada daerah di depan. Boom, boom, boom. Itu telah muncul. Seseorang mengumumkan. Itu akan datang. Teriak lainnya. Dengan sikap membunuh, semua orang dari ketiga pasukan bersiap diri. Mereka memandang ke depan pada bayangan, yang secara bertahap muncul. Desir, melambaikan tangan, seorang ahli bawaan lahir menerangi langit di depan dengan nyala api yang menyilaukan. Ledakan, nyala api juga mengungkapkan apa yang ada di depan mereka. Melihat sosok di depan, semua orang menatap dengan mata terbelalak, kaget. Di bawah cahaya terang, sekelompok makhluk menyeramkan tetapi mirip manusia muncul dari sekitar 500 meter di depan. Mereka bergerak menuju kerumunan, perlahan dan mantap. Mereka berukuran seperti mamut, mencapai ketinggian lebih dari 2 meter, dengan berdiri tertinggi di hampir 6 meter. Mereka juga dikelilingi oleh bola-bola gas hitam yang melilit tubuh mereka. Apa? Apa itu? Seorang pakar bawaan lahir bergumam dengan suara rendah, saat dia melihat ke depan dengan wajah yang ngeri. Ada terlalu banyak makhluk hitam seperti manusia ini, sedemikian rupa sehingga mereka memiliki cara yang terlalu banyak pada kerumunan murid. Beberapa dari mereka terlihat seperti monyet. Komentar seorang pakar bawaan. Sementara dia memicingkan matanya pada makhluk-makhluk itu untuk melihat lebih dekat, dia mencengkeram senjatanya lebih erat. Jangan takut, mereka hanya makhluk yang mirip dengan monyet air. Seorang ahli bawaan dari keluarga Lei memberi tanda kepada para murid di belakang. Ketika kedua belah pihak mendekati sekitar 200 meter, Wang Xian bisa melihat Mo Qinglong dan geng berbaring di samping. Siapa ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang anak buahku? Wang Xian bertanya pada kelompok tiga kekuatan saat dia memandang mereka dengan acuh tak acuh. Terkejut oleh suara itu, kerumunan segera melemparkan pandangan mereka ke arah Wang Xian. Hah, ada seseorang di sana, sebuah suara bertanya. Untuk berpikir ada seseorang di seberang, siapa yang mengendalikan kelompok makhluk? Tanya yang lain. Hanya yang tidak dikenal yang akan ditakuti. Mereka sebenarnya lebih lega daripada tidak, ketika mereka menyadari bahwa kelompok makhluk hidup berada di bawah kendali manusia. Seorang ahli bawaan dari keluarga Lei menyapu pandangannya melewati kelompok iblis monyet. Dengan mata menyipit, dia mengepalkan tangannya.
Saudaraku, ini Penatua Lei di sini. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di antara kami. Saya mencari pengertian Anda, jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Kata si Penatua kepada Wang Xian. Saya bertanya padamu, siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang anak buahku? Wang Xian bertanya lagi, mengabaikan Penatua Lei, kali ini dengan nada rendah yang menakutkan. Dengan perubahan sikap, 3 monyet iblis bergegas ke Mo Qinglong dan geng, dan mengangkat mereka dari tanah. Tuan muda, 3 kekuatan di sini telah membuat aliansi. Mereka menantang kami untuk mengambil barang-barang di sini, berdasarkan prestasi. Mo Qinglong melaporkan ke Wang Xian dengan wajah pucat. Wang Xian mengangguk mengakui. Ini diikuti oleh pertarungan yang kuat dari energi Azure Dragon yang disalurkan ke tubuh trio, menyembuhkan mereka saat berjalan. Tepatnya, jika itu masalahnya, kita akan pergi dengan jasa saja. Wang Xian menyimpulkan. Dia memandang dengan santai ketiga kekuatan saat dia mengangguk, dan melanjutkan, jika itu masalahnya, kami akan bermain sesuai aturan Anda. Kerumunan dari 3 kekuatan mengerutkan kening. Seorang penatua dari pulau pemisahan air merenungkan, sementara ekspresi wajahnya berubah seiring dengan pikirannya. Dia terdiam, saudaraku, kamu memiliki kekuatan yang kuat, jadi kamu memenuhi syarat untuk bagian dari harta karun spiritual di pulau ini. Itu benar, kami bersedia berbagi harta spiritual di sini denganmu. Yang lain ditambahkan. Kami mengakui kekuatan Anda, sehingga membuat Anda memenuhi syarat, beberapa penatua dilindungi. Tapi kalian tidak. Wang Xian memotong mereka bahkan sebelum mereka bisa mengakhiri hukuman mereka. Dengan itu, ia memerintahkan dengan cepat, bunuh mereka. Tepat saat Wang Xian mengakhiri kalimatnya, keliling surga mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Batang panjang yang bersandar di bahunya menabrak tanah. Ledakan. Dengan gemuruh rendah, keliling surga menatap ke depan dengan mata merah. Perlahan tapi pasti, itu diucapkan dalam bahasa manusia, bunuh. Membunuh. Di sekitar, monyet iblis melengkapi geraman keras, diikuti oleh hembusan aura iblis yang keluar dari tubuh mereka. Ledakan. Ketika mereka berubah menjadi banyak bayangan hitam, mereka menukik langsung pada ratusan dari 3 kekuatan. Bab 318-318. Getaran yang mengerikan. Ini, mereka sangat kuat. Ketika Roving Heavens memimpin divisi iblisnya dalam dakwaan, 8 ahli inbon dan ahli inbon yang terluka terkejut. Aura keras mengirim menggigil duri mereka. Di belakang mereka, para murid dari 3 kekuatan bergetar. Melihat monyet setan yang menyerang ke arah mereka, mereka merasa seolah-olah mereka menghadapi 10.000 pasukan yang kuat. Kotoran. Mereka memiliki beberapa keberadaan alam bawaan sejak lahir di antara mereka. Petik 2. Para ahli bawaan lahir terkejut dan merasa takut mencengkeram mereka. Membunuh. Seorang ahli bawaan lahir mengertakkan gigi dan mengayunkan pedang panjang yang dipegangnya ke atas. Cahaya pedang membentang beberapa meter dan berbenturan dengan Roving Heavens yang berada di depan gerombolan itu. Bam! Keliling surga menghancurkan batang logam panjangnya ke arah ahli bawaan lahir itu. Tongkat dan longsword berbenturan. Namun, itu adalah latihan sia-sia karena kekuatan mengerikan keliling surga langsung mematahkan longsword di tangan ahli inbon. Gemuruh. Pakar bawaan itu juga meledak berkeping-keping tanpa melakukan banyak perlawanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Melihat teman-teman mereka hancur berkeping-keping, kelompok ahli inbon menjadi ketakutan. Mengerikan sekali. Di belakang mereka, kerumunan murid telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari mereka yang bisa menggigil dan mundur. Mengaum. Namun, kelompok monyet iblis menyerbu ke kerumunan 3 kekuatan. Segera, tangisan tanpa henti terdengar. Tanpa melakukan banyak perlawanan, mereka benar-benar hancur. Beberapa ahli bawaan ini mundur ketakutan. Melihat bagaimana Roving Heavens membunuh beberapa ahli inbon dengan serangan tunggal, mereka menjadi sunyi. Tidak, jangan bunuh aku. Silahkan, jangan bunuh aku, teriak seorang pakar inbon yang putus asa. Sama seperti apa yang telah kamu lakukan, ini adalah konsekuensi dari menjadi lemah. Wang Xian menatap dingin ke arah mereka dan berkomentar tanpa emosi. Karena mereka telah menetapkan aturan-aturan ini, mereka harus mengikutinya bahkan jika aturan itu menyebabkan kematian mereka.
Mengaum, surga keliling melompat dan dibebankan di depan sekelompok ahli bawaan sejak lahir dengan cara yang mengerikan. Penumpasan. Segera, tangisan mulai menjadi sunyi. Wang Xian melihat sekelilingnya. Tuan muda, pada saat ini, Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Siwu, yang sedang memulihkan diri, telah pulih. Mereka berjalan dengan hormat ke Wang Xian dan menjelaskan, ini adalah taman pengobatan spiritual di Pulau Spiritual. Ada 2 obat spiritual level 6 di dalamnya. Salah satunya adalah White Valley Lotus dan yang lainnya adalah Green Fruit Tree. Mo Qinglong menunjuk kedua obat spiritual sambil melihat ke arah bangunan di belakang. Kami belum menggeledah bangunan, namun, saya yakin pasti akan ada banyak harta spiritual di dalamnya. Petik 2. Ayo kita lihat. Wang Xian memandang dengan gembira kebun obat spiritual dan rumput. 2 obat spiritual level 6 lebih dari apa yang dimiliki keluarga Sui. Adapun rumput spiritual level 4 dan 5 yang tersisa dan obat-obatan, Wang Xian hanya sedikit lebih buruk daripada keluarga Sui. Saya bisa memurnikan banyak pil eliksir dari obat spiritual dan rumput ini. Pada saat itu, aku akan menjualnya dengan imbalan sumber daya untuk Istana Naga. Saya harus dapat mengumpulkan sebagian besar sumber daya yang diperlukan. Wang Xian berpikir dalam hati. Setelah berjalan cepat di sekitar kebun obat spiritual, ia menuju ke deretan bangunan di belakangnya. Ketika mereka memasuki ruangan pertama, pintu kayu yang lapuk itu langsung jatuh ke tanah. Wang Xian melihat sekeliling ruangan sebelum menarik laci-laci yang berbeda dengan antusias seolah-olah dia sedang berburu harta karun. Hah, ini botol untuk pil ramuan. Petik 2. Wang Xian mengambil botol porselen. Setelah membukanya, ia menemukan bahwa pil eliksir di dalamnya sudah menjadi sisa. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan pencariannya. Di dalam kamar, ada semua jenis senjata dan perhiasan yang terbuat dari batu giok. Wang Xian bahkan menemukan 2 jepit rambut yang terbuat dari batu giok tingkat atas. Ketika mereka menyisir kamar-kamar yang berbeda, Wang Xian dan kelompoknya menemukan sejumlah besar harta berharga. Tuan muda, ada pintu masuk menuju bawah tanah di sini. Pada saat ini, Mo Qinglong berbicara dengan Wang Xian. Hah, memimpin di bawah tanah. Petik 2. Mata Wang Xian berbinar. Dia melihat ke atas dan melihat tangga menuju bawah tanah, yang segera dia turuni. Ini adalah ruang harta karun sekte. Petik 2. Ketika Wang Xian masuk, dia langsung melihat berbagai senjata indah dan barang antik yang berharga. Matanya langsung menyala. Ada lukisan dan potongan kaligrafi yang tergantung di dinding. Namun, mereka telah membusuk dan karenanya tidak berharga. Ini adalah. Ke depan, Wang Xian melihat pedang digantung di dinding. Di bawahnya, ada sitar di atas meja dan sebuah kotak yang terbuat dari batu giok. 3 item berada di posisi yang menonjol di ruang harta karun. Jelas, mereka juga 3 benda paling berharga di ruang harta ini. Perhatian Wang Xian jatuh pada pedang berharga yang tergantung di dinding. Weng, sama seperti Wang Xian mengontaknya, pedang berharga itu tampak bergetar. Ini memberi Wang Xian kejutan. Dia memegang sarung pedang dengan erat. Seluruh pedang itu lebih dari 100 kg. Untuk pedang panjang, ini sangat berat. Mata Wang Xian terbakar dengan kuat. Memegang gagang pedang dengan ringan, dia menariknya perlahan. Suara renyah terdengar. Sebuah cahaya emas yang mempesona berkilauan dan ketajaman pedang membuat lengan Wang Xian sedikit bergetar. Pedang hebat. Pedang yang tajam. Petik 2. Wang Xian menatap pedang panjang itu. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di benaknya. Zanlu, level 10. Pedang spiritual. Ini adalah pedang spiritual. Petik 2. Zanlu. Astaga, ini Zanlu. Petik 2. Wang Xian terkejut dan senang. Zanlu adalah salah satu dari 10 pedang terkenal dan dianggap sebagai yang terbaik di antara 5 pedang terkenal yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa itu ditempa lebih dari 3 tahun menggunakan logam terbaik dan dalam musim semi yang dingin. Aku tidak menyangka ini adalah Zanlu, salah satu dari 10 pedang terkenal dalam sejarah. Pedang bersejarah ini ditempa oleh Ou Yezi. Dalam hal ini, Ou Yezi harus menjadi pandai besi Grandmaster. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menempa pedang terkenal yang diklasifikasikan sebagai salah satu dari 10 pedang terkenal. 1. Wang menghunus pedang ketenaran dari sarungnya sepenuhnya. Warna perunggu dan aura tajam di sekitarnya sangat menyilaukan.
Wang Xian menggerakkan lengannya dan menyuntikkan energi atribut metal ke dalamnya. Seketika, cahaya tajam menutupi pedang. Dari tempat yang jauh, orang sudah bisa merasakan ketajaman pedang. Bagus, bagus. Zanlu dikenal sebagai pedang kebajikan atau pedang raja. Saya bisa menggunakan ini. Petik 2. Wang Xian tertawa dan menyingkirkan pedang itu. Setelah itu, dia melihat ke sitar di bawahnya. Sitar yang bisa ditempatkan dengan Zanlu pasti tidak akan biasa. Hao Zong. Sitar terbuat dari kayu. Namun, Wang Xian memperhatikan bahwa kayu itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan meskipun telah lewat beberapa ratus tahun. Selain itu terlihat seperti sitar baru. Wang Xian bergerak sedikit dan informasi tentang sitar muncul di pikirannya juga. Hao Zong, level 10. Itu adalah objek spiritual level 10 lainnya. Sitar ini tidak sederhana tetapi Wang Xian tidak ada gunanya dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Melihat sitar yang sangat menakjubkan ini, Wang Xian mengambilnya untuk melihat lebih dekat. Ada pedang panjang lain di bawah sitar. Pedang pesona. Sepertinya pedang dan sitar datang dalam satu set. Pedang ini level 9. Harta yang luar biasa. Petik 2. Bab 319, The Dragon Ball. Wang Xian sangat terkejut oleh dua harta karun spiritual, yaitu pedang kuno Zanlu, dan sitar Hao Zong. Wang Xian tidak digunakan untuk sitar. Di sisi lain, dia sangat menyukai pedang. Dia tidak berpengalaman dalam permainan pedang. Meskipun demikian, mimpi masa kecil untuk menjelajah dunia dan membantu yang kurang mampu sebagai pendekar pedang yang sopan tetap mengakar di benaknya. Ksatria tampak ramah saat mereka memegang pedang panjang mereka, senjata pilihan utama mereka. Desir, serang dengan kecepatan kilat. Swoosh, lakukan serangan balik. Wang Xian menyeringai saat dia bermain dengan pedang, sebelum penglihatannya mendarat di kotak jade yang tersisa. Wadah yang diukir dari emerald. Hanya wadahnya saja yang bernilai ratusan juta. Wang Xian berseru saat dia mengambilnya untuk penilaian. Itu tidak terlalu berat, bercahaya dalam tembus cahaya zamrud. Itu terlihat sangat berharga. Apa ini? Wang Xian bertanya. Saat dia membuka wadah, dia tertegun saat melihat bola hijau jade. Sebuah pesan muncul di benaknya. Manik emas spiritual kayu pohon emas, level 10. Manik-manik rohani dari kayu hujan emas. A spiritual wood level 10. Wang Xian berseru dengan tatapan heran. Wang Xian telah menemukan banyak bats spiritual. Misalnya, 2 bola api spiritual dari keluarga Sui, 2 manik-manik spiritual yang ia terima dari Istana Api dan denominasi Dewa Api, serta yang telah ia peroleh sejak awal. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia menemukan manik spiritual dari unsur lain. Aku benar-benar bisa memperbaiki bat spiritual level 10 ini dan mengubahnya menjadi Dragon Ball. A Dragon Element Dragon Ball. Wang Xian berkata pada dirinya sendiri. Mengambilnya dengan lembut, Wang membuat pusaran cahaya manik spiritual di telapak tangannya. Tetesan darah esensinya merembes ke dalam bat saat itu penuh dengan kehidupan. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan menyerap bat spiritual ke dalam tubuhnya. Mengingat makanan dari energi naganya, bat spiritual elemen kayu akan berubah menjadi bola naga kayu. Yang juga akan memiliki kekuatan luar biasa. Lebih jauh lagi, bola naga kayu mampu meningkatkan kemampuan lahan. Dengan menempatkannya di taman pengobatan spiritual, itu akan sangat meningkatkan pertumbuhan pengobatan spiritual di daerah tersebut. Untung besar yang kita hasilkan kali ini. Wang Xian bersorak saat dia mengagumi pedang kuno Zanlu, manik-manik spiritual unsur kayu, bersama dengan pengobatan spiritual lainnya dan harta karun sejenisnya. Ini termasuk pulau terapung yang tak ternilai. Baginya, ini adalah harta yang tak ternilai. Setelah itu, dia membalik-balik harta karun sekali lagi, tetapi tidak bisa lagi menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada barang-barang yang ada di tangannya. Wang Xian keluar dari harta karun, dan terus mencari di kamar-kamar tetangga. Ketika mereka tiba di sebuah ruangan di dalam salah satu aula Grand Central, Wang Xian dan geng menemukan nama sekte yang telah menetap di pulau spiritual ini. Pulau itu bernama Wood Mirage, eponimus ke sekte yang telah menetap di atasnya. Tablet batu berderet di kamar-kamar Grand Hall. Berdasarkan catatan yang diukir pada salah satu dari mereka, disebutkan bahwa ada lebih dari 2.000 murid di Pulau Mirage kayu ini. Di antara mereka adalah Lao Tzu, yang telah mencapai kemampuan dan realem.
Sekte kelas pertama kuno akan setara dengan sekte suci saat ini, kata Wang Xian, terhenti. Dia menghela nafas ketika dia melihat informasi di tablet batu. Sambil berjalan keluar, dia dikejutkan oleh jejak kaki raksasa di depan yang berukuran hampir 4 meter. Panjang tapak hingga 4 meter. Monster dengan jejak kaki ini harus menjulang setinggi lebih dari 20 meter. Sudah cukup untuk menggulingkan rumah-rumah yang melayang pada ketinggian 16 meter, Wang Xian berpikir dalam hati ketika menilai tingkat kerusakan di sekitarnya. Tidak mengherankan jika monster yang panjangnya lebih dari 20 meter itu ada di lautan. Bagaimanapun, paus biru berukuran lebih dari 30 meter, sementara paus bisa mencapai lebih dari 20 meter. Dan ini dikenal mamut di bumi, jadi itu hanya berarti bahwa masih banyak di luar sana yang belum ditemukan. Sementara paus biru mungkin raksasa, kemampuan tempurnya jauh lebih lemah, yang membuatnya menjadi spesies biasa. Fajar telah tiba pada saat Wang Xian menyelesaikan turnya di sekitar pulau. Ketika dia tiba di laut, tenggelam dalam pikirannya, dia langsung diterima oleh keliling yaksa. Raja Naga, salam keliling yaksa. Bagaimana cara kita memindahkan pulau ini? Apa kecepatan tercepat di mana ia bisa bergerak? Wang Xian meminta roving yaksa sebagai tanggapan. Sekarang setelah ia memiliki pulau itu, Wang Xian bersiap untuk menempatkan pulau itu melalui serangkaian perbaikan. Mengubah seluruh pulau menjadi negeri impiannya, untuk bersenang-senang di masa depan, sepertinya merupakan pilihan yang baik. Dengan cara ini, tidak ada kebutuhan di masa depan untuk kapal pesiar, karena dia hanya bisa naik di pulau itu. Itu terdengar sangat keren hanya dengan memikirkannya saja. Raja Naga, memindahkan pulau membutuhkan bantuan dari kekuatan eksternal. Ini bisa menjadi sumber kuat angin atau energi pasang surut, atau kekuatan fisik, jelas roving yaksa. Dia melanjutkan, pulau itu tidak terlalu berat, mengingat saat ini mengambang di laut. Bahkan kita yaksa mampu memindahkannya. Petik 2. Konon, kecepatan bergerak kita akan sangat lambat, karena kita hanya bisa menggesernya antara waktu matahari terbit hingga terbenam. Karenanya jarak yang ditempuh tidak akan signifikan. Dia berakhir. Mengangguk sebagai pengakuan, Wang Xian tersenyum tipis. Selama pulau itu bisa digeser dengan cepat, pikirnya. Hanya ada 100 yaksa. Tetapi, dengan penambahan iblis monyet, Perdana Menteri Penyu dan geng, itu pasti akan mempercepat laju perpindahan pulau. Perdana Menteri Turtle, Wang Xian memanggil, yang mana mantan segera pindah. Menundukkan kepalanya, Perdana Menteri Turtle berenang untuk menemui Wang Xian. Tunduk di sini, atas perintahmu. Disambut Perdana Menteri Turtle. Bawa surga keliling dan yang lainnya. Kami akan menggeser pulau ini ke tempat di mana pangkalan Dragon Sect masa lalu berdiri. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Turtle. Akan lebih baik jika kamu menggeser pulau itu, yang akan membuatnya lebih mudah bagi Wang Xian untuk memesan perbaikan sesudahnya. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk. Setelah itu, ia mengumpulkan semua anggota Istana Naga untuk segera berangkat, saat mereka bersiap untuk memindahkan pulau terapung ke Laut Bohai. Wang Xian menilai kecepatan perpindahan pulau itu. Dia sangat senang meskipun bergerak kurang dari setengah kecepatan speedboat. Ketika Istana Naga menyambut lebih banyak anggota, atau dengan meningkatnya kemampuan tenaga mereka, memindahkan pulau terapung juga akan menjadi jauh lebih cepat. Sejauh mana suatu hari, mungkin Perdana Menteri dan gadis keliling saja akan memiliki kekuatan atau kecakapan yang cukup untuk memindahkan pulau dengan kecepatan cepat. Dengan itu, Wang Xian kembali ke pulau dan menuju Taman Pengobatan Rohani. Dia ingin menguji kemampuannya dalam seni memperbaiki pil eliksir. Dia baru saja tiba di taman ketika dia menabrak Mo Yuan dan Mo Qinglong. Tuan Muda, duo memanggil. Apa itu? Wang Xian bertanya. Tuan Muda, para naga telah datang dengan laporan penting. Ini tentang pembunuh Mo Ersan dan Mo Sanyi. Kami punya informasi, Mo Yuan memperbarui. Apakah mereka ditemukan? Wang Xian mempertanyakan saat dia mengangkat alis. Kami telah diberitahu bahwa hari pemilihan untuk Saint dan Saintes baru dari Heavenly Sound Sect telah diajukan. Upacara akan diadakan besok dan lusa, di luar pintu masuk tanah sekte mereka di pegunungan. Selama itu, para pembunuh akan muncul. Mo Yuan menjawab. Tapi banyak ahli sekte mereka akan hadir saat itu. Kemungkinan abis untuk melakukan pembunuhan yang berhasil adalah nol, kata Wang Xian ragu-ragu. Menurut aturan sekte,
Begitu para kandidat untuk Sein dan Saintes dikonfirmasikan, mereka akan dilindungi oleh para ahli bawaan. Hanya ketika Abyss telah melampaui status bawaan sejak lahir mereka dapat berhasil, Mo Qinglong menjelaskan. Raja Naga, haruskah Tuan dan aku langsung bersatu, atau haruskah kita terus menunggu? Mo Yuan bertanya. Karena mereka sudah ditemukan, kita akan bergerak. Wang Xian menjawab saat matanya menyipit. Tempat pemilihan Sein dan Saintes oleh Sekte Suara Surgawi, katamu. Orang yang mampu memesan misi mungkin adalah pesaing kuat bagi Saintes, lanjutnya. Ayo balas dendam kita hari ini. Mo Yuan dan Mo Qinglong berdebat bersama. Bab 320, Sitar sebagai hadiah. Wang Xian tidak suka hal-hal berlarut-larut dalam apapun yang dia lakukan. Karena dia telah memverifikasi di mana pelakunya telah muncul, dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Sekte Suara Surgawi. Wang Xian merenung sejenak sebelum bertanya, di antara Sekte Suci, apa tingkat kekuatan Sekte Suara Surgawi? Di antara 8 Sekte Suci, kekuatan Sekte Suara Surgawi berada di peringkat kelima di dunia bawah. Itu tidak terlalu kuat tapi jelas tidak lemah, jawab Mo Qinglong. 8 Sekte Suci dan 5 Klan Suci adalah 13 kekuatan terkuat di Cina. Setiap kekuatan memiliki ahli tak tertandingi yang bisa mengirim getaran ke seluruh dunia bawah dengan menginjak-injak kaki mereka. Heavenly Sound Sect terletak di kota Ning. Wang Xian dan kelompoknya pernah ada di sana. Tidak ada penerbangan langsung dari River Town ke kota Ning. Jika mereka bepergian dengan mobil, itu akan memakan waktu setidaknya 8 hingga 9 jam. Sudah lewat jam 2 pagi. Ketika kita sampai ke kota Ning, itu akan mendekati tengah hari. Petik 2. Wang Xian melihat waktu di arlojinya dan tidak berniat membuang waktu. Kami akan menuju ke sana segera. Kalian berdua, ikut denganku. Biarkan Mo Siwu memperhatikan masalah pulau spiritual. Selain itu, bawa Abyss bersama. Petik 2. Kali ini, dia siap untuk melakukan ini di bawah identitas Abyss. Wang Xian masih tidak ingin masuk ke dalam konfrontasi langsung dengan Sekte Suci. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan cocok dengan klan suci kecuali mereka berada di lautan. Di darat, kecakapan pertempurannya mirip dengan seorang ahli realem dan setelah menyaksikan kekuatan Sui Huang dari keluarga Sui, Wang Xian menduga bahwa akan ada juga pakar realem dan di dalam sekte dan klan suci ini. Selain itu, Sekte Suci memiliki lebih banyak ahli alam bawaan sejak lahir daripada Wang Xian. Karena Abyss sudah dikenal di seluruh dunia bawah, tidak masalah jika nama mereka mendapat publisitas sedikit lebih. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Sejak melenyapkan para Dark Conjurers, Abyss secara luas diakui sebagai kelompok pembunuh terkuat di dunia bawah. Bahkan ada beberapa anggota dunia bawah yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan Sekte Suci dan merupakan kekuatan pemberontakan yang paling mengerikan pada saat ini. Ayo segera kembali, Wang Xian berkata kepada Mo Qinglong dan Mo Yuan. Ya, Tuan Muda. Mereka berdua mengangguk. Wang Xian ragu-ragu sebentar, kembali ke ruang harta dan membawa Zhan Lu dan Hao Zong bersamanya. Sitarnya hancur karena aku sebelumnya. Saya akan mengimbanginya dengan ini. Petik 2. Saat memikirkan ekspresi dingin Tang Yingxuan dengan sitar yang patah, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Memegang Zhan Lu dan Hao Zong, Wang Xian menuju ke pantai. Tidak jauh dari situ, sebuah kapal pesiar menunggunya di tengah laut. Selain kapal pesiarnya, ada lebih dari 20 kapal di sekitarnya. Wang Xian melompat ke udara dan mendarat di salah satu kapal. Dia mengumpulkannya sebagai sumber daya untuk Dragon Palace-nya sebelum melakukan hal yang sama untuk sisa kapal. Wang Xian merasa agak sia-sia mengubah kapal-kapal ini secara langsung menjadi sumber daya. Ketika dia kembali ke kapal pesiarnya, Wang Xian menempatkan sitar di kamarnya. Berbaring di tempat tidur, dia segera tertidur. Kapal pesiar itu bergerak cepat. Ketika dia tiba di River Town, fajar menyingsing. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak melakukan perjalanan pulang lebih dulu. Sebaliknya, dia meminta Mo Qinglong untuk mengarahkan karavan menuju kota Ning secara langsung. Ketika mereka tiba di kota Ning, itu sudah siang. 7 naga dari jurang maut telah tiba di depan mereka. Wang Xian mengeluarkan teleponnya, ragu-ragu sejenak sebelum memutar nomor. Halo, kamu. Dari ujung lain panggilan telepon, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Jelas bahwa dia juga terkejut. Pada saat ini,
Tang Yingxuan berada di sebuah hotel bintang 5 di kota Ning. Di sekitar hotel, para murid dari Sekte Suara Surgawi mengadakan perjamuan. A1. Pemuda setinggi 8 meter berdiri di tengah lapangan. Dia mengenakan satu set pakaian tradisional dan indah, seperti seorang pangeran di zaman kuno. Dia berdiri dengan bangga dengan dadanya naik dan secangkir anggur merah di tangannya. Sekelompok pria dan wanita yang tampan mengelilinginya dan terus-menerus menghujani dia dengan pujian dan pujian. Pria muda itu adalah Saint of the Heavenly Sound Sect. Dia baru saja muncul sebagai pemenang dari seleksi hari ini dan kemungkinan akan menjadi penatua masa depan atau bahkan pemimpin sekte dari Sekte Suara Surgawi. Tang Yingxuan melirik Saint di perjamuan sebelum berjalan ke sudut perjamuan. Pemuda itu benar-benar memanggilnya. Dia masih bisa merasakan jantung berdebar dan kaget ketika memikirkan berita yang dia temui 2 hari setelah dia kembali ke sekte. Pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkan pemuda itu sangat mengejutkannya. Namun, semua perhatiannya tertuju pada siter yang patah. Ketika dia mendengar bahwa Abyss telah memusnahkan para Conjurers kegelapan, dia menatap kosong ke angkasa selama lebih dari 10 menit. Dia tahu bahwa pemuda itu membalas dendam kepada bawahannya. Setelah memikat para pembunuh Dark Conjurers dan mendapatkan beberapa petunjuk, ia pergi untuk memusnahkan seluruh organisasi Conjurer gelap. Dalam hal itu, kelompok pembunuh, Abyss, kemungkinan besar adalah miliknya. Bahkan Sekte Suci harus berhati-hati ketika berhadapan dengan Dark Conjurers. Namun, para Dark Conjurers dengan mudah dimusnahkan oleh Abyss. Dan sekarang, Abyss diklasifikasikan sebagai salah satu keberadaan yang tidak boleh dipusingkan. Mengingat pemuda itu dan Abyss, yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dia merasa bertentangan. Tang Yingxuan, saya di kota Ning. Apakah kamu bebas sekarang? Saya minta maaf tentang sitar Anda sebelumnya. Karena itu, aku membawakanmu sesuatu kali ini. Petik 2. Suara pemuda itu terdengar dari ujung telepon. Ini mengejutkan Tang Yingxuan. Dia mengerutkan kening, ragu-ragu untuk sementara waktu dan menganggukkan kepalanya sebelum menjawab, ya, di mana kamu sekarang? Hotel Internasional LZZ. LZZ. Tang Yingxuan terkejut. Itu adalah hotel tempat dia berada saat ini. Ceritakan tentang lokasi tepatnya kamu. Saya akan segera mencari Anda. Petik 2. Aku ada di sudut lobi restoran. Baiklah, tunggu aku di sana. Saya akan ada di sana. Petik 2. Tang Yingxuan tidak menolak Wang Xian. Dia masih penasaran tentang pemuda misterius dan kuat yang gila itu. Sekarang dia bilang dia punya sesuatu untuknya, dia ingin melihatnya. Tang Yingxuan menutup telepon. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menuju pintu keluar. Junior Sister Yingxuan, kamu mau kemana? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Tang Yingxuan sedikit mengernyit tetapi memaksakan senyum tipis. Santo, dia membungkuk dengan hormat dan melanjutkan, saya memiliki beberapa masalah mendesak dan harus keluar sebentar. Oh, apa urusan mendesak yang harus dilakukan Suster Junior dengan tergesa-gesa? Apakah Anda khawatir tentang pemilihan besok? Petik 2. Pria muda itu memegang secangkir anggur di tangannya dan menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Getaran di sekelilingnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh bintang pria terkenal. Ya, Tang Yingxuan mengangguk seperti biasanya. Ada beberapa hal yang harus saya persiapkan. Petik 2. Saudari Junior, jika Anda menyetujui apa yang saya sarankan, saya akan meminjamkan Anda Sky Devil Zither. Pria muda itu menatap Tang Yingxuan dengan intens. Terima kasih, Saint, atas niat baikmu. Saya memiliki beberapa masalah mendesak untuk diperhatikan dan akan pergi sekarang. Sekali lagi, izinkan saya memberi selamat kepada Anda untuk menjadi orang suci. Petik 2. Tang Yingxuan sedikit mengernyit, menunjuk dan pergi. Saint, bukankah Tang Yingxuan setuju untuk menjadi pacarmu? Gadis yang arogan. Dengan posisinya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk bersamamu. Petik 2. Betul sekali. Saint kita luar biasa dan pasti akan menjadi manajemen Sekte Suara Surgawi di masa depan. Untuk Tang Yingxuan itu, peluangnya untuk menjadi orang suci besok tidak lebih dari 10%. Petik 2. Saudari seniorhu memiliki peluang lebih dari 80% untuk menjadi orang suci. Selain itu, saudari seniorhu adalah putri wakil pemimpin sekte kami dan hanya tertarik pada Anda.
Saya merasa bahwa Sister Senior Hu adalah pasangan yang lebih baik untuk Sein kita. Petik 2. Di belakang mereka, sekelompok orang berjalan maju dan berbicara kepada orang suci setelah mendengar percakapannya dengan Tang Yingxuan. Cukup, alis orang suci bersatu dan dia jelas tidak senang. Saudari Senior Hu, wanita itu berasal dari latar belakang yang hebat. Penampilan dan bakatnya juga luar biasa. Namun, dia sudah kehilangan kesuciannya dan tidak bisa dibandingkan dengan kesederhanaan dan Tang Yingxuan murni. Bab 321, Sitar sebagai hadiah. Melihat bahwa Sein berubah gelisah, kerumunan terdiam dalam sekejap. Beberapa murid perempuan memandang Tang Yingxuan dari belakang dengan wajah iri. Bagaimana seorang gadis seperti Anda yang tidak memiliki latar belakang yang menonjol layak mendapat dukungan dari orang suci? Dengan rasa ingin tahu, Tang Yingxuan berjalan menuju penerimaan restoran hotel. Dalam mendukung kebaikan orang suci, dia tidak memperhatikan keributan di belakang. Dia tidak didukung oleh dukungan yang kuat di Heavenly Sound Sect. Dia telah ditemukan oleh setengah lahir bawaan dari sekte secara kebetulan, dan diambil sebagai murid dari sana. Melalui upayanya sendiri, dia telah naik menjadi salah satu murid terbaik dalam waktu singkat lebih dari 1 dekade. Namun, meskipun telah mencapai statusnya saat ini sebagai setengah bawaan, dia tidak terlalu percaya diri dalam menghadapi penilaian hari ini. Mengingat bahwa bahkan cucu dari pemimpin sekte-sekte juga harus bersaing untuk posisi saintes hari ini, tuannya juga memiliki sedikit kepercayaan diri dalam menjadi cucunya. Dia pasti kalah, seandainya ada pesaing yang kemampuan alaminya sejajar dengan miliknya, tetapi datang didukung oleh sumber daya yang kaya dan dukungan yang kuat. Ini adalah sesuatu yang sulit ditemukan Tang Yingxuan. Di mana mereka? Tang Yingxuan bertanya ketika dia datang ke pintu masuk restoran. Dia melirik sekilas ke dalam dan melihat sosok yang dikenalnya di ujung. Berjalan mendekat, Tang Yingxuan melihat sekeliling pesta itu. Dia duduk sendirian. Sedangkan dua sosok yang tidak asing lagi duduk di meja di dekatnya. Tang Yingxuan kita yang indah, untuk berpikir kamu berhasil sampai di sini begitu cepat. Wang Xian menyapa dengan senyum, melambaikan tangan saat melihat Tang Yingxuan mendekat. Makanan lezat di atas meja tetap tak tersentuh. Di sampingnya terbentang pedang dan kotak yang berharga, di mana yang terakhir menyerupai selubung sitar. Agak ragu, Tang Yingxuan memandang Wang Xian dan bertanya, Tuan Muda Wang, bolehkah saya tahu tujuan Anda menanyakan saya? Dengan senyum hangat, Wang Xian saat ini muncul dengan sopan dan gagah. Faktanya, dia terlihat jauh lebih elegan daripada Sein yang sekarang. Tapi Tang Yingxuan lebih tahu. Pria muda yang berdiri di depannya ini sangat mungkin menjadi pemimpin abis, organisasi yang ditakuti oleh banyak orang. Terutama untuk meminta maaf atas masalah sitar dari sebelumnya. Wang Xian menjelaskan. Dia memperhatikan bahwa Tang Yingxuan tidak membawa sitar di punggungnya. Mungkin untuk mengatakan, dia tidak menemukan satu lagi yang layak dibawa kemana-mana, setelah yang berbakat oleh mendiang ibunya hancur. Kamu tidak harus, Tang Yingxuan menolak setelah menyebutkan sitar. Dengan ekspresi dingin, dia tetap berdiri bukannya duduk. Melihat wajahnya yang sedikit murung, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Saya pergi ke kota Ning untuk menyelesaikan beberapa masalah. Kebetulan saya mendapatkan sitar kemarin, tapi saya tidak menggunakannya. Jadi saya memberikannya kepada Anda. Dia berkicau. Saat dia menjelaskan, dia mengambil sitar Hao Zong dan meletakkannya di depan Tang Yingxuan. Kurasa kau tidak ingin mengobrol denganku sambil berdiri. Saya adalah alasan mengapa sitar Anda hancur. Jadi ini satu untuk menebusnya. Dia menambahkan. Tang Yingxuan ragu-ragu sejenak, sebelum dia duduk di seberang Wang Xian dan mengangguk. Aku akan menolak sitar, karena Anda telah membantu meningkatkan kultivasi saya, kami bahkan. Katanya sebagai balasan. Wang Xian bergumam ketika dia meletakkan punggungnya di kursi. Ambil, setelah menerima 2 miliar dolar dari Anda dan menjadi pengawal Anda selama beberapa hari. Kami sebenarnya lebih berhutang budi padamu, tepatnya. Wang Xian dibujuk. Tang Yingxuan menunda sebentar, dan melihat sitar di atas meja sebelum menggelengkan kepalanya. Aku sudah punya, dia menolak lagi. Ambillah seperti yang diperintahkan. Terima itu sehingga kami bisa menyebutnya adil. Wang Xian bertahan. Dengan sedikit dominasi, Wang Xian menempatkan sitar di tempat yang lebih dekat dengan Tang Yingxuan. Kita mungkin tidak dekat, tapi meski begitu,
saya tidak ingin berutang apapun kepada siapapun, lanjutnya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah makanan di atas meja. Apakah kamu sudah makan? Jika belum, izinkan saya memberi Anda hadiah. Dia diundang. Mengangkat alisnya, Tang Yingxuan mengangguk menjawab, tentu. Dia mengambil sitar dan meletakkannya di sisinya, sebelum mengambil sendok garpu dan mulai makan. Wang Xian menatapnya sebelum mulai makan. Baik Tang Yingxuan maupun Wang Xian tidak mengucapkan sepatah kata pun saat itu. Itu adalah kekaguman estetika yang dimiliki Wang Xian terhadap Tang Yingxuan dan suaranya yang merdu. Selain itu, ia tidak memiliki motif tersembunyi. Karena Tang Yingxuan adalah pemakan yang sangat lambat, dia belum selesai bahkan setelah Wang Xian selesai makan. Dia bermain di ponselnya, dan tidak berinteraksi dengannya. Itu pemandangan yang agak langka. Seorang pria tampan dan wanita cantik duduk bersama di sudut, makan, tetapi tanpa interaksi di seluruh sebaliknya. Aku pergi, kata Tang Yingxuan kepada Wang Xian setelah menyelesaikan makanannya. Tentu, sudah jam 10. Waktunya bagiku untuk kembali dan berbalik juga. Wang Xian menjawab, tersenyum. Tang Yingxuan menatapnya dengan ragu sebelum mengambil sitar di sisinya. Membawa sitar di punggungnya, dia menuju pintu keluar. Wang Xian berjalan di samping Tang Yingxuan sambil memegang pedang panjangnya. Sekali lagi, tidak ada interaksi di antara mereka sama sekali. Keduanya baru saja keluar dari restoran, ketika mereka mendengar beberapa suara terkejut datang pada mereka. Oh, ini Junior Sister Tang. Sebuah suara memanggil. Memang Junior Tang. Junior, bukankah kamu mengatakan kamu pergi lebih awal untuk masalah yang mendesak? Tanya yang lain. Tang Yingxuan berdiri linglung sejenak saat Wang Xian tetap di sisinya. Agak terkejut, dia juga memandang kerumunan dengan mata berkilau. Sosok muncul di benaknya, yang kontras dengan kelompok di depan. Ada seorang pria dengannya. Hei, lihat semuanya. Junior Tang membawa sitar baru di punggungnya. Seseorang di kerumunan berseru. Siapa pria muda itu? Tanya yang lain. Kelompok murid dari Sekte Suara Surgawi menatap Tang Yingxuan dengan sangat kebingungan. Tang Yingxuan telah meninggalkan pesta suci sebelumnya dengan terburu-buru. Tidak ada orang yang berharap melihat dia bertemu seorang pria muda di sini. Tampaknya ada lebih dari memenuhi mata dengan apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ekspresi kaget Tang Yingxuan yang segera diikuti oleh kerutan, Santo, yang berjalan di tengah, menarik senyumnya. Dia memindai Wang Xian sebelum beralih ke Tang Yingxuan, dan bertanya dengan dingin, Junior Yingxuan, bukankah Anda mengatakan Anda memiliki sesuatu yang mendesak terjadi? Ya, teman saya ingin memberi saya sitar ini sebagai hadiah. Jadi saya di sini untuk mengambilnya. Tang Yingxuan menjelaskan dan menemui mereka dengan tatapan tenang. Oh, sitar apa itu? Senior yang penasaran sekarang, Junior. Anda bahkan telah menolak Sky Devil Cider saya. Saya ingin tahu untuk mengetahui sitar mana yang telah diberikan teman kepada Anda. Santo membantah. Saat dia tersenyum dingin, Santo berbalik untuk melihat Wang Xian. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Xian dengan sombong. Siapa temanmu ini di sini? Aku adalah Saint of the Heavenly Sound Sect. Dia mengumumkan. Bukan siapa-siapa, di sini menyajikan sitar sebagai hadiah. Wang Xian menjawab dengan jelas saat dia melihat Santo. Haha, tidak ada nama yang disebutkan, iya. Dengan segala cara, lagi pula aku tidak akan mengingatnya. Orang suci itu menyeringai. Saudari Junior, apa sitar yang baik yang tidak bisa dihadiahkan oleh siapapun? Pertimbangkan tawaran saya. Lagi pula, ini adalah tes seleksi terpentingmu besok. Dia menasehati Tang Yingxuan. Mengabaikan kata-kata orang suci, Tang Yingxuan memandang dengan wajah cemas dan jengkel. Dia berbalik untuk memeriksa Wang Xian, untuk melihat apakah dia telah tersinggung. Bukan siapa-siapa. Pria di sini kemungkinan besar adalah pemimpin abis. Bagaimana itu membuatnya menjadi bukan siapa-siapa? Saat ini, dia lebih takut pada Wang Xian, karena takut dia akan menyerang Santo ini kapan saja dan menghabisinya. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Wang Xian akan berhati-hati terhadap seorang suci dari Sekte Suara Surgawi. Tidak perlu untuk itu. Tapi saya berterima kasih atas niat baik Anda, senior. Sedangkan untuk besok, aku akan menyerahkannya pada keberuntunganku sendiri untuk melihat apakah aku bisa menjadikannya sebagai saintes. Tang Yingxuan mohon diri dengan anggun. Junior Tang,
Kamu menerima hadiah sitar dari siapapun segera, tetapi terus menolak bantuan yang ditawarkan kepada Anda oleh orang suci. Bukankah ini terlalu banyak? Bentak seorang murid perempuan. Dia membenci Tang Yingxuan dengan wajah hijau karena cemburu. Betul sekali. Bagaimana bisa kecapi yang buruk dari yang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Saint Sky Devil Zider? Junior, apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan anak ini? Yang lain ditanyai. Bab 322, Sein. Satu pemogokan. Beberapa murid perempuan dari Sekte Suara Surgawi mengejek Tang Yingxuan. Mereka memandangnya sebelum berbalik ke Wang Xian. Ketika orang suci mendengar apa yang dikatakan para murid lainnya, dia jelas tidak senang. Dia adalah Sein dari Sekte Suara Surgawi dan telah merayu Tang Yingxuan selama beberapa waktu. Semua hadiah yang ingin diberikannya ditolak. Untuk pemilihan saintes pada hari berikutnya, dia mengabaikan kemungkinan menimbulkan ketidaksenangan wakil pemimpin sekte dengan ingin meminjamkan Sky Devil sitarnya padanya. Pada akhirnya, Tang Yingxuan menolak semua kebaikannya dan menerima sitar dari orang yang tidak dikenal. Bahkan dia tidak akan percaya jika ada yang mengatakan tidak ada di antara mereka. Tang Yingxuan mendengar ejekan teman-temannya dan sedikit malu. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Wang Xian batuk 2 kali. Dia melihat ke para murid dari Sekte Suara Surgawi dan berkata, "Maafkan aku. Jika kalian tidak tahu apa-apa, silakan pilih kata-kata Anda dengan bijak. Saya seorang pria yang sudah menikah." Petik 2. Wang Xian melanjutkan, hadiah dari orang tak dikenal mungkin tidak selalu menjadi barang yang menyebalkan. Selain itu, saya belum pernah mendengar nama Anda. Petik 2. Hah. Tanggapan Wang Xian membuat kerumunan murid Heavenly Sound Sect mengangkat alis mereka. Mereka memandangnya dan mulai memeriksanya dari atas ke bawah. Kamu belum pernah mendengar nama orang suci kita. Anda harus terpisah dari dunia. Anda bisa melihatnya, pemuda peringkat 9 di Outstanding yang Heroes Chart. Hehe, Anda pasti tidak melihat dunia. Seorang pria muda berkata dengan jijik. Dia hanyalah katak lain di sumur. Satu-satunya pertanyaan adalah dari sekte mana dia berasal. Ceritakan pada kami atau biarkan kami melihat kemampuan Anda. Para pria muda lainnya sedikit mengangkat kepalanya dan memandang Wang Xian dengan mengejek. Haha, jika ada waktu, kamu secara alami akan bisa melihatnya. Wang Xian tersenyum dan menjawab dengan makna tersembunyi. Sepertinya kita memiliki seseorang yang benar-benar percaya diri dengan kekuatannya. Alih-alih menunggu 1 hari lagi, mengapa kita tidak melakukannya hari ini? Tunjukkan sedikit pada kami. Petik 2. Melihat betapa santai dan santai Wang Xian itu, orang suci itu menyeringai. Menggerakkan lengannya sedikit, seruling panjang muncul di tangannya. Seruling logam berputar di tangannya dan menunjuk Wang Xian. Aura atribut logam melingkari seruling, memberikan cahaya yang tajam dalam proses. Ini adalah senjata sekunderku, Golden Imperial Flute. Petik 2. Sein, ini jelas bertindak tangguh di depan kita. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Dia bukan siapa-siapa yang berbicara lebih keras dari apa yang dia mampu. Aku, kakak juniormu, bisa dengan mudah mengalahkannya. Petik 2. Seorang pria muda tersenyum dan memandang Wang Xian ketika dia melihat orang suci mengeluarkan senjatanya. Pada saat ini, dia tersenyum mengejek dan secara bertahap menempatkan kedua tangannya di depan dadanya. Tiba-tiba, dia melantunkan beberapa not musik. Musik iblis menuju ke telinga Wang Xian. Tiba-tiba, angin kencang mulai bertiup di sekitar mereka. Angin dingin yang dingin berubah menjadi not musik dan menyerang Wang Xian. Pria muda itu menatap Wang Xian dengan senyum mengejek. Jelas, dia ingin Wang Xian membodohi dirinya sendiri. Para murid sekitarnya dari Sekte Suara Surgawi juga melihat dengan ejekan. Sebagai murid dari Sekte Suara Surgawi, metode serangan mereka lebih menyeramkan daripada sekte lainnya. Mereka dapat mengintegrasikan energi atribut mereka ke dalam suara. Seorang ahli bawaan yang kuat dengan pencapaian musik yang tinggi bahkan bisa membuat seseorang kehilangan arah dan diri. Dalam pandangan mereka, seorang yang tidak dikenal mencoba untuk bertindak tangguh di depan mereka. Itu sama dengan meminta mereka untuk mempermalukannya. Retak. Pada saat ini, suara renyah dari senjata tajam merambat. Aliran energi logam menghancurkan semua catatan musik atribut angin dan menuju telapak tangan pemuda itu. Ark, pria muda itu menangis dengan menyedihkan dan segera menggerakkan tangannya ke samping. Melihat telapak tangannya sendiri, dia ngeri.
Luka panjang dan dalam muncul di telapak tangannya. Mereka begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya. Darah segar mengalir keluar dari luka. Kamu berani menyerangku. Pria muda itu mengungkapkan ekspresi sedih. Dia memegang lengannya dan menatap Wang Xian dengan khusyuk. Ketika para murid dari Sekte Suara Surgawi melihat luka-luka di tangan pemuda itu, mereka tersentak. Murid mereka mengerut ketika mereka menatap Wang Xian. Hah! Orang suci itu mengerutkan kening dan niat membunuh bersinar di matanya. Dia melihat pedang yang berharga di tangan Wang Xian dan berkomentar, kamu cukup kuat tetapi kamu harus berusaha mati-matian untuk melukai para murid Sekte Suara Surgawi. Saat dia berbicara, dia memindahkan Golden Imperial Flute di tangannya dan menunjuk langsung ke Wang Xian. Saat berikutnya, energi atribut logam melesat keluar. Itu adalah murid dari Sekte Suara Surgawi yang telah memulai ini. Namun, mereka akhirnya menegur Wang Xian. Betapa mendominasi dan tidak masuk akal. Sein, ini teman saya. Tang Yingxuan terkejut. Dia dengan cepat bergerak untuk menghentikan Sein dari menyerang. Dia benar-benar takut bahwa orang suci akan menyinggung Wang Xian dan Wang Xian akan membunuh orang suci di tempat. Selain itu, dia sedikit terkejut dengan atribut Wang Xian. Jika dia mengingat hal-hal dengan benar, dia menggunakan serangan atribut air saat bertarung dengan pembunuh dari Conjurer Gelap. Namun, dia menggunakan serangan atribut logam saat ini. Temanmu, melihat Tang Yingxuan menghalangi serangannya, ekspresi Sein berubah menjadi suram. Dia berani menyerang murid Sekte Suara Surgawi. Sebagai orang suci, saya harus membela mereka. Saya akan melumpuhkan siapa saja yang berani melukai kita. Mungkinkah Anda, Tang Yingxuan, ingin menghentikan saya? Petik 2. Saat berbicara, dia menatap Tang Yingxuan dengan kasar. Kemarahan di hatinya berkobar bahkan lebih ganas. Hehe, Anda memulai pertarungan dan belum mencoba menghentikan saya untuk membalas. Santo, aku benar-benar belum pernah mendengar tentang Saint of the Heavenly Sound Sect atau keberadaan peringkat ke-9 dari Outstanding yang Heroes Chart. Petik 2. Di mataku, Saint, hehe, satu serangan sudah cukup. Petik 2. Melihat pemuda di depannya mencoba menyerangnya, ekspresi Wang Xian berubah dingin. Dia mengangkat Zanlu di tangan kanannya. Dang, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari menjadi sombong dan berbicara besar di depan saya. Petik 2. Melihat bahwa Wang Xian ingin membalas, niat membunuh bersinar di mata Sein. Dia melambaikan seruling kekaisaran emas di tangannya. Saat udara memasuki seruling panjang, nada cepat dibuat. Tendangan tajam dari logam mengarah ke Wang Xian. Dang, namun, Wang Xian menarik sebagian dari Zanlu pada saat ini. Tepi logam yang intens di atasnya membentuk pedang emas setajam silet. Sebelum pedang meninggalkan sarungnya, cahaya pedang sudah ditembakkan ke depan sebagai serangan. Tepi logam dari Golden Imperial Flute bergetar sedikit di udara sebelum hancur dengan cepat. Adapun cahaya pedang Zanlu, itu menebas ke seruling kekaisaran emas di tangan Sein. Sebelum Sein bisa bereaksi, cahaya pedang telah membagi seruling kekaisaran emas dan menyerang ke bahunya. Orang suci itu ngeri. Dia segera menghindar ke samping. Namun, cahaya pedang setajam silet masih mendarat di pundaknya. Seketika, pakaiannya diwarnai merah karena darah. Seruling kekaisaran emas terbelah di tengah dan jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang tajam. Satu serangan sudah cukup untuk membagi senjata Saint of the Heavenly Sound Sect dan melukai Sein. Sampah. Wang Xian menjauhkan Zanlu dan memandang acuh tak acuh pada kerumunan. Tanpa harus menarik Zanlu keluar dari sarungnya, Sein mereka sudah terluka karenanya. Kita akan bertemu lagi jika takdir menentukan. Wang Xian memandang Tang Yingxuan dan berbicara sambil tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, karena dia merasa tidak tertarik. Tang Yingxuan berdiri terpaku di tanah. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat sosok di belakangnya. Bab 323, Penampilan Hao Zong dan Instrumen Tanpa Suara 1. Penghinaan terang-terangan. Beraninya kau melukaiku. Berani-beraninya kamu melakukan ini pada seorang suci dari Sekte Suci. Sein menggeram. Dengan tatapan maut, dia menatap Wang Xian, yang pergi. Rasa jijik, dan pandangan tidak peduli, membuat Wang Xian tampak semakin acuh tak acuh. Tinggalkan namamu. Dalam waktu singkat, saya akan membantai Anda, dengan tangan kosong saya sendiri.
Sein memanggil dengan kasar ketika dia melihat Wang Xian dari belakang. Setelah mendengar Santo, Wang Xian berhenti pendek dan berbalik untuk melihat pemuda itu. Kamu telah kehilangan kesempatanmu. Dia mengejek. Dalam keadaan marah, orang suci itu menyeringai ketika matanya dipenuhi darah. Dia melihat lengannya dengan cepat dan berseru, aku akan segera membunuhmu. Wang Xian melihat kembali ke Sein. Tersenyum, dia berseri-seri dengan secercah di matanya sebelum berbalik untuk pergi. Sein, kamu baik-baik saja? Sebuah suara bertanya. Sein, biarkan aku melihat luka-lukamu. Saya membawa pil eliksir. Yang lain berteriak khawatir. Kerumunan murid baru saja pulih dari keterkejutan. Memikirkan bahwa Sein telah terluka oleh siapapun hanya dengan satu serangan. Hanya bagaimana ini bisa terjadi? Aku baik-baik saja. Orang suci menyingkirkan mereka. Dengan wajah murung, dia melihat satu luka di bahunya. Ketika dia menyaksikan Wang Xian pergi, seorang pria muda mencoba menenangkan Sein. Sein, seandainya anak itu tidak menyelinap menyerang, dan seandainya kamu membawa Sky Devil Cider, kamu akan melumpuhkan anak itu dengan mudah. Dia tersanjung. Huff. Orang suci itu menjawab dengan tenang. Tidak senang, dia melihat Tang Yingxuan dan mendesaknya untuk menjawab. Siapa dia? Dari sekte atau klan mana dia berasal? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata orang suci, Tang Yingxuan mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Sein, aku punya sesuatu untuk diurus. Saya akan kembali ke sekte sekarang. Dia menjawab sebelum langsung keluar. Tahan di sana, Tang Yingxuan. Orang suci itu bertanya padamu. Seorang murid perempuan dari sekte suara surgawi berteriak pada Tang Yingxuan. Mengabaikan panggilan itu, Tang Yingxuan minta diri lagi. Permintaan maaf, Sein. Saya merasa tidak sehat. Jadi aku akan kembali untuk beristirahat. Katanya sebelum mempercepat langkahnya. Merasa tak berdaya, dia menghela nafas pelan saat dia bergegas kembali ke sekte. Yah, well, Tang Yingxuan ini. Santo menegur. Saat dia menyaksikan Tang Yingxuan menghilang secara bertahap, dia langsung menuju jalan keluar dengan ekspresi dingin. Santo, beberapa murid berseru dengan gelisah. Pergi, berikan aku detail identitas anak itu. Santo memerintahkan salah satu dari mereka ketika dia menoleh ke belakang. Ya, Sein. Kerumunan murid menjawab dengan tergesa-gesa, terkejut dengan komentar itu. Sein of a Secret Sekte bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Pelanggar akan mati. Saat Wang Xian memasuki suite presidensial, dia langsung disambut oleh Mo Qinglong, Mo Yuan dan 7 Dragonian. Tuan muda, mereka menyapa dengan hormat. Tempatkan saja informasi yang Anda dapatkan di sana. Wang Xian menjawab. Mengakui geng itu dengan lambaian, ia mengambil dokumen dan menuju kamar. Dicatat, Mo Qinglong dan geng mengangguk, sebelum mereka menuju keluar. Sementara itu, Tang Yingxuan yang sudah usang kembali ke kamarnya, yang terletak di puncak 9 gunung 9 kota Ning. Ketika dia meletakkan sitar di atas meja, dia melihat ke samping, di mana 2 Seeders beristirahat. Salah satunya tertutup retakan, dan menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang jelas. Tapi Seeders yang diperbaiki tidak bisa lagi digunakan. Sedangkan untuk sitar lainnya, ia memiliki tubuh serba hijau yang memancarkan kemewahan dan keindahan. Ini adalah sitar yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Sitar hijau ini diperoleh gurunya dengan harga yang terlalu tinggi. Menurut gurunya, itu adalah sitar level 6. Seperti halnya semua hal dalam kehidupan, bahkan senjata diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, karena mereka dinilai sama dengan manusia. Bahkan, dalam hal penilaian, hanya klasifikasi rumput spiritual dan pil eliksir yang sangat berbeda dari yang lain. Senjata dinilai di level naik. Dan di mana senjata telah melampaui level 9, itu kemudian akan dinamai senjata spiritual metafana, juga dikenal sebagai senjata spiritual bawaan. Senjata spiritual bawaan memiliki spiritualitas mereka sendiri. Ketika senjata naik ke tingkat seperti itu, ia memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Ambil pedang kuno Zanlu yang sekarang dimiliki Wang Xian, misalnya. Bukan pedang yang dimiliki oleh manusia biasa, mengingat ia memiliki energi KTT emas. Seorang artis bela diri rata-rata bahkan bisa dibunuh oleh pedang hanya dengan memegangnya. Demikian pula, seorang ahli bela diri tingkat 8 atau lebih bisa menantang seseorang di tingkat menggantikan, hanya dengan menggunakan pedang.
Sedemikian rupa sehingga artis bela diri tingkat 9 bisa membunuh setengah langkah bawaan dengan pedang Zanlu di tangan, yang membuat senjata spiritual bawaan begitu tangguh. Yang mengatakan, senjata spiritual bawaan adalah sedikit dan jauh di antara dunia saat ini, karena hampir tidak ada pandai besi yang tersisa. Seiring dengan seni pemurnian peralatan yang telah lama hilang, semua senjata terkenal saat ini adalah yang diturunkan dari zaman kuno. Dengan demikian, sitar hijau tingkat 6 yang dianugerahkan oleh tuannya ini sangat langka. Tang Yingxuan melihat selubung yang memegang sitar dari Wang Xian. Penampilannya sangat umum, dan bahkan memiliki merek dagang. Ling Yin. Tang Yingxuan berdentang, terkikik saat dia melihat merek dagang itu. Ling Yin saat ini adalah salah satu merek kecapi top. Sitar yang dapat dikustomisasi dengan indah bisa berharga puluhan ribu, sedangkan yang pricier bahkan bisa menghasilkan lebih dari $1 juta. Namun, di matanya, Ziders yang dianggap bermerek ini tidak berbeda dari yang biasa. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan sitar hijau yang diberikan kepadanya oleh tuannya, yang saat ini beristirahat di sisinya. Berpikir ahli yang tak terkalahkan pada zamannya adalah ini tidak tulus. Pelit sekali. Tang Yingxuan cemberut, terlihat sangat menggemaskan. Tampaknya dia hanya akan mengungkapkan sisi menawan dirinya saat dia sendirian. Betapa biasa itu. Ini juga kecapi biasa yang diberikan ibu kepadaku. Dia mengira, dia sudah siap untuk menolak pemberian ini sejak awal, dan karenanya tidak banyak memikirkan niat Wang Xian. Saat dia membuka casing, sitar garnet yang sederhana namun terlihat klasik muncul di hadapannya. Ditulis di atasnya adalah beberapa karakter tradisional. Di tengah sitar ada dua karakter yang diperbesar. Tertegun, Tang Yingxuan menatap kedua karakter dengan linglung. Hao Zong. Hao Zong. Dia bergumam, mengulangi nama itu. Terkejut, wajahnya tersentak kaget. Dia segera meletakkan tangannya di sitar. Semangat, dering, dering. Tiba-tiba, nada melodi terdengar di benaknya. Dia bergidik seolah-olah dia telah mendengar musik surgawi. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah dia penuh energi. Visinya menjadi sangat jelas, sementara energi spiritual di dalam dirinya berputar dengan panik. Hao Zong. Untuk berpikir itu adalah sitar Hao Zong. Petik 2. Tang Yingxuan mengguncang pikiran itu. Dia membelai sitar dengan tangan gemetar, merasakan setiap akord saat dia pergi, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Hao Zong, sitar nomor 1 di dunia. Digunakan oleh artis sitar top dalam sejarah, Master Boya. Selanjutnya diteruskan ke Duke Huan dari Qi, pemimpin Five Hegemons selama periode musim semi dan musim gugur. Memekakkan telinga saat bermain, sitar itu berbunyi seperti bel dan trompet seperti tanduk yang bertiup. Legenda mengatakan bahwa Duke bermain musik di sitar selama perang untuk meningkatkan moral. Dan karena itu, ia muncul sebagai pemenang dan bangkit untuk menjadi pemimpin 5 hegemon. Tang Yingxuan bergumam tanpa henti dengan gairah membakar di matanya. 1. Hao Zong, senjata spiritual bawaan-bawaan. Memikirkan hal ini, ia berkata pelan. Perlahan-lahan, dia mulai mengingat kembali dirinya sendiri sambil terus membelai sitar. Saat itu, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia segera membalik sitar. Di bagian bawah tergantung pedang merah tua yang indah. Itu dikenal sebagai pedang pesona. Tang Yingxuan menggigit bibirnya, memerah saat matanya berkilau. Memikirkan bahwa pria yang sudah menikah akan melakukan hal seperti ini. Bab 324-324. Pedang pesona, seperti namanya, adalah pedang cinta. Menurut catatan sejarah terbaru, Hao Zong diberikan kepada seorang wanita dari suaminya. Selain itu, sang suami memasukkan pedang pesona di bawah sitar untuk perlindungan istrinya. Pedang pesona adalah salah satu pedang terkenal dalam sejarah. Meskipun itu tidak seterkenal 10 pedang terkenal, kekuatannya masih dianggap dan dikenal oleh banyak orang. Ini adalah pedang untuk para wanita dan merupakan cahaya bulu. Itu ditempa dari logam beku dan air dari kolam beku. Atribut unsur pedang adalah air. Dikatakan bahwa itu hanya sedikit lebih rendah daripada senjata spiritual bawaan. Saat disimpan dengan sitar Hao Zong, itu dicatat sebagai pedang pesona Hao Zong oleh para sejarawan. Mengingat informasi tentang Hao Zong dan pedang pesona, Tang Yingxuan hanya bisa cemberut. Dia menghapus pedang pesona dari bawah dan menghunusnya. Sings. Saat pedang terhunus, suara yang dihasilkannya menyenangkan telinga, seperti air yang mengalir.
Seluruh pedang itu berwarna merah selain dari ujung bilahnya. Itu tampak sangat menakjubkan. Pedang itu ringan tetapi sangat tajam. Seolah-olah ada air yang mengalir di atasnya. Tang Yingxuan melambaikannya dengan ringan dan energi air mengamuk. Dia tidak berpengalaman dalam ilmu pedang dan hanya tahu sedikit tentang itu. Dia melihat bagian bawah Hao Zong. Seperti yang dia duga, ada manual pedang di dalamnya. Manual pedang merekam permainan pesona-pesona. Hao Zong adalah senjata spiritual bawaan sejak lahir sedangkan pedang pesona adalah senjata yang sangat dekat dengan tingkat senjata spiritual bawaan. Tang Yingxuan memegangi mereka dengan mahal dan benar-benar puas dengan mereka. Namun, saat memikirkan makna di balik senjata-senjata ini, ekspresinya berubah. Karena aku telah menerima mereka, lupakan saja makna tersembunyi di belakang mereka. Dia tersenyum lembut dan menempatkan Hao Zong ke sampul dengan hati-hati. Melihat bulan yang cerah di luar kamarnya, suasana hatinya sangat membaik. Dia berjalan kembali ke tempat tidurnya dan mulai beristirahat. Pagi berikutnya, seluruh Gunung 9 Puncak diselimuti suasana yang meriah. Musik yang indah dapat didengar dan burung-burung di sekitarnya menari di langit. Selain musik yang memikat, seruan berbagai burung membentuk melodi yang indah. Ribuan dan ribuan burung mengepakkan sayap mereka dan bergerak dengan musik. Semua murid Heavenly Sound Sekte harus berlatih alat musik mereka dan berkultivasi di pagi hari. Khususnya untuk hari ini karena seluruh Gunung 9 Puncak dipenuhi dengan semua jenis musik. Seleksi Saint telah berakhir kemarin dan pemilihan Saintes akan dimulai hari ini. Tang Yingxuan membawa Hao Zong dan tiba di halaman belakang sama seperti pagi lainnya. Dia dengan lembut membersihkan tempat di mana dia akan menempatkan sitarnya. Menempatkan kecapi di atas meja, musik di sekitarnya tidak memengaruhi emosinya. Mata Tang Yingxuan menyala saat dia melihat Hao Zong di depannya. Dia meletakkan jari-jarinya yang ramping dan adil dengan lembut di atasnya. Ling, nada musik terdengar. Pada saat ini, not ini bergema dengan cepat sepanjang radius 1000 meter. Apa yang terjadi? Mengapa kecapianku tidak terdengar? Petik 2. Ini aneh. Apa yang terjadi? Catatan musik itu sebelumnya menghapus semua suara lain. Petik 2. Tentang apakah ini? Apa masalahnya? Kenapa Erhuku tidak mengeluarkan suara? 1. Pada titik ini, diskusi parau terjadi di sekitarnya. Seruan dan pertanyaan datang dari para murid sekte suara surgawi ke segala arah. Tang Yingxuan terkejut. Dia menatap dengan mata terbuka lebar pada Hao Zong, yang ditempatkan di depannya. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia menyimpannya dan kembali ke kamarnya. Pada saat ini, seorang wanita di puncak utama 9 puncak gunung membuka matanya dengan tiba-tiba. Suara apa itu? Mungkinkah itu suara surgawi sitar? Petik 2. Itu tidak terdengar seperti. Wanita itu berdiri, menutup matanya dan ingin mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, suara yang sama tidak terdengar lagi. Pada akhirnya, dia duduk kembali, merasa bingung. Fang Tianhua menjadi orang suci kemarin. Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi orang suci hari ini. Petik 2. Apakah kamu bahkan perlu bertanya tentang ini? Pasti akan menjadi kakak senior Hu. Saudari senior Hu sekarang setengah-setengah untuk ahli Realm Inbound dan memiliki level 7 Ancient Temple Sitar. Di antara murid-murid perempuan, dia unggul dalam hal kekuatan. Petik 2. Masih sulit untuk mengatakannya. Tang Yingxuan, Fang Jiuhua dan Ouyang Yan semuanya telah mencapai half step ke Inbound Realm. Mereka juga pesaing kuat. Petik 2. Menurut saya, peluang kakak senior Hu untuk menang setidaknya 80%. Kekuatan hanyalah satu aspek dan Anda harus mempertimbangkan pengaruhnya juga. Banyak orang mendukung kakak perempuan senior Hu sekarang. Selain itu, kakak senior Hu memiliki 2,5 langkah ke bawahan Realm Inbound. Salah satu dari mereka bahkan berhasil masuk ke dalam 20 besar outstanding yang Heroes Chart. Petik 2. Ketika matahari terbit, para murid dari Sekte Suara Surgawi berjalan menuju medan pelatihan utama. Dalam perjalanan mereka ke sana, para murid sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, mereka tidak terlalu khawatir tentang apa yang menyebabkan alat musik mereka menjadi tidak terdengar. Tang Yingxuan membawa 2 ziders saat dia berjalan ke bidang pelatihan utama. Sepanjang jalan, murid-murid lain menyambutnya dengan hormat. Ada juga beberapa murid yang hanya memberinya tatapan dingin.
Bidang pelatihan utama Sekte Suara Surgawi terletak di tengah-tengah Gunung Sembilan Puncak. Sekte Suara Surgawi khususnya tidak memiliki banyak murid. Untuk pria dan wanita muda, hanya ada sekitar 1.000 dari mereka. Mereka memiliki sikap yang luar biasa dan tampan atau cantik. Dalam hal penampilan, para murid dari Sekte Suara Surgawi semuanya luar biasa. Meskipun begitu, Tang Yingxuan masih bersinar terang dengan getaran luar biasa dan penampilan yang sangat indah. Para murid dari Sekte Suara Surgawi tiba di lapangan pelatihan satu demi satu. Mereka berdiri dengan tertib di sekitarnya sambil menunggu dengan sabar. Kedatangan Tang Yingxuan telah menarik perhatian banyak orang. Selain dia, ada juga beberapa gadis lain yang sangat menarik perhatian. Kakak senior Hu ada di sini. Pada saat ini, teriakan datang dari kerumunan. Semua orang melihat dan melihat seorang wanita muda yang memikat dengan sosok yang mempesona berjalan menuju bidang pelatihan. Dia mengenakan pakaian hitam dan tampak seperti sucubus di malam hari. Setiap tindakannya menarik perhatian semua pria di lapangan. Sejumlah besar murid laki-laki tidak bisa membantu tetapi menelan air liur mereka. Dia adalah salah satu dari beberapa murid yang berlatih catatan demi Fei Fei Fei. Dua pria muda mengikuti di belakang wanita muda itu dengan bangga. Meskipun dikelilingi oleh murid-murid luar biasa dari Sekte Suara Surgawi, mereka masih membawa sedikit rasa superioritas. Lihat, saudari senior Hu tidak membawa sitar kuil kuno, tetapi sitar yang lain. Petik 2. Itu benar, terlihat sedikit biasa. Namun, dengan kekuatan kakak senior Hu, yang lain tidak akan cocok untuknya bahkan jika dia menggunakan sitar biasa. Petik 2. Orang suci ada di sini. Pada saat ini, Sein, yang mengenakan kostum tradisional Heavenly Sound Sect yang elegan, berjalan dengan bangga. Lebih dari selusin murid mengikuti di belakangnya dengan hormat. Wajah Santo tampak tanpa ekspresi dan tampak sangat dingin, tidak berperasaan, tetapi luar biasa. Santo, kerumunan di sekeliling menyambut Sein dengan hormat. Orang suci itu menganggukkan kepalanya dengan lemah, berjalan ke kursi di bawah panggung dan duduk. Ini adalah kursi yang disediakan untuk manajemen yang lebih tinggi dari Heavenly Sound Sect dan Sein secara alami memenuhi syarat untuk memiliki kursi juga. Segera, tetua, wakil pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari Sekte Suara Surgawi tiba di bidang pelatihan. Bab 325, Penampilan Hao Zong dan Instrumen Tanpa Suara 3. Salam, pemimpin sekte. Para murid menyapa ketika mereka membungkuk kepada penatua yang perlahan-lahan berjalan ke kursi pusat. Saat dia mengangkat lengan, pemimpin Sekte Suara Surgawi menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, dan mulai berbicara. Sementara itu, 10 pria bertopeng dari abis muncul di sudut terpencil di luar Nine Peaks Mountain. 10 orang ini tidak lain adalah Wang Xian dan gengnya. Informasi yang diperoleh Mo Yuan dan yang lainnya tampaknya tidak biasa. Selain itu, sebagai sekte suci, Sekte Suara Surgawi telah berhasil menutupi jejak mereka dengan cukup baik. Karenanya, kelompok itu hanya bisa menyelinap masuk dengan kemampuan luar biasa dan kekuatan tempur mereka. Sekte Suara Surgawi tidak seperti Istana Api. Sebagai sekte suci yang telah lama didirikan, pertahanan mereka tidak diragukan lebih rumit dari yang bisa dibayangkan. Wang Xian menjelaskan. Setelah itu, Wang Xian dan geng mengintip 9 puncak raksasa dengan wajah berat. Namun, selain ketinggiannya yang mengesankan dan keindahannya yang agung, seseorang hampir tidak dapat mendeteksi adanya bahaya dari 9 puncak. Mereka tampaknya tidak lebih dari 9 gunung biasa. Namun, tampaknya gunung-gunung biasa-biasa saja yang mengingatkan kelompok itu. Setelah semua, Sekte Suara Surgawi bukanlah Istana Api, maka pertahanannya sama sekali tidak sederhana. Wang Xian menatap 9 gunung khas di depan saat dia menyipitkan matanya. Dengan gerakan cepat, dia mengubah posisinya dan melompat ke pohon di sepanjang pinggiran gunung. Tuit, tuit. Saat itu datang kicauan dari cabang pohon di samping Wang Xian. Itu adalah seekor burung, menatap Wang Xian dengan penuh perhatian. Segera setelah itu, burung kecil itu terbang menuju Gunung 9 Puncak dan di sekitarnya. Hah! Wang Xian mengerutkan kening dalam kebingungan. Dengan refleks yang cepat, kekuatan naga surgawi keluar darinya dan membayangi sekitarnya. Tuit, tuit. Burung kecil itu mengepakkan sayapnya sekuat tenaga, sebelum jatuh ke tanah. Jadi begitulah cara mereka bekerja. Wang Xian berseru dalam realisasinya.
Dengan seringai, dia melanjutkan, tidak diragukan lagi, seorang klan suci. Bahkan modus pertahanannya di luar dugaan. Petik 2. Wang Xian mengamati sekelilingnya, dan melihat sejumlah besar sarang. Sarang burung ini datang dalam berbagai jenis, dan telah menetap di cabang-cabang pohon di seluruh gunung 9 puncak. Dia bahkan sempat melihat sarang yang membentang sekitar 6 hingga 7 meter, yang terletak ribuan meter jauhnya. Dengan sarang raksasa seperti itu, orang dapat dengan mudah membayangkan ukuran burung yang menetap di dalamnya. Itu pasti burung terbang dari level bawaan. The Heavenly Sound Sekte telah menggunakan burung terbang sebagai penjaga tersirat berjumlah puluhan ribu. Bahkan mungkin jutaan. Sepertinya tidak ada cara untuk menyembunyikan masuk ke halaman sekte, Wang Xian menilai. Dia agak terkesan dengan sekte, yang tidak diragukan lagi layak status sakralnya. Dengan menggunakan jutaan burung sebagai pengintai, bahkan seekor nyamuk yang terbang masuk akan terlihat jelas bagi semua orang. Konon, burung-burung ini tidak bisa sepintar itu. Mereka juga memiliki kekurangan yang jelas. Wang Xian berseru dengan senyum tipis, sementara Mo Qinglong dan yang lainnya bergegas mendekat. Ayo pergi, Wang Xian diarahkan. Tetapi, ketika dia akan bergerak, sekelompok ranting pohon menempel pada Wang Xian dan geng, melilit mereka seperti pohon muda. Dalam satu lompatan, dia melompat ke depan. Burung-burung di sekitarnya memandang dengan rasa ingin tahu. Tetapi mereka segera menjadi acuh tak acuh lagi, dan terus berkicau tanpa henti sambil beristirahat di cabang-cabang. Bagaimanapun, mereka adalah burung-burung biasa dengan kecerdasan rendah. Sejauh beberapa dari mereka tidak tahu mengapa beberapa pohon muda ini benar-benar bisa bergerak. 10 orang menembak melalui 9 puncak gunung dengan kecepatan kilat, dan dalam waktu singkat tiba di puncak salah satu gunung. Di sana, Wang Xian menunjuk ketika dia mempersempit fokusnya. Dalam sekejap, dia mendarat di tengah gunung di salah satu puncak terdekat, dan menatap dengan dingin ke lapangan latihan. Sementara itu, di bidang pelatihan, seorang gadis berpakaian serba hitam ditangguhkan di udara dengan setan siter hitam. Di seberangnya berdiri seorang gadis lain dengan wajah yang anggun dan anggun. Panik sementara keringat dingin menetes di dahinya, gadis muda itu menempel di pipa ketika dia melawan gadis berpakaian hitam. 1. Berdiri di samping Wang Xian, Mo Qinglong melihat bidang pelatihan, di mana Hu Qingqing berada. Itu gadis itu, Hu Qingqing. Berdasarkan informasi paling rahasia dari Dark Conjurers, dialah yang mengeluarkan perintah pembunuhan. Mo Qinglong menunjukkan dengan dingin. Dia tidak hanya memerintahkan agar Tang Yingxuan terbunuh, dia juga terlibat dalam 2 misi lain, di samping pemuda yang berdiri di pinggiran. 2 pembunuhan lainnya dilakukan dengan sukses. Dia menambahkan. Wang Xian mengamati gadis berkulit hitam, yang memiliki wajah menawan dan sosok yang glamor. Sungguh tidak bermoral, menggunakan untuk membunuh sesama anggota sekte untuk posisi saintes. File adalah hati wanita, lebih beracun dari gigitan ular beludak atau sengatan lebah. Wang Xian berkata dengan dingin sambil mengamati. Setelah itu, dia menyapu pandangannya dan menghitung dengan diam. Ada total 7 ahli bawaan, dengan lebih banyak absen. Mereka entah menyembunyikan diri di dalam 9 puncak gunung, atau pergi bepergian. Wang Xian merenung dalam diam. Hanya 7 ahli bawaan saja. Selain itu, anggota Heavenly Sound Sekte dikenal karena kekuatan tempur mereka yang luar biasa dan serangan yang kuat. Namun, Wang Xian dan geng tidak datang untuk memusnahkan Sekte Suara Surgawi. Sebaliknya, mereka hanya di sini untuk membunuh Hu Qingqing. Selain itu, mereka tidak perlu bentrok dengan Sekte. Tuan Muda, haruskah kita langsung menuntut dan membunuhnya segera? Mo Qinglong bertanya saat dia berdiri di samping Wang Xian. Membunuh. Wang Xian memesan. Dia baru saja mengucapkan kata itu, ketika dia melihat ke bawah dan membeku di jalurnya. Tahan. Dia berteriak. Ya, Mo Qinglong dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban, dan bersembunyi dengan tenang. Saudari senior Hu terlalu kuat. Dia memegang Copperhead Viper sitar yang legendaris di tangannya. Sitar tingkat 9. Ya ampun, dari mana dia mendapatkan itu? Seorang anggota audiensi tersentak dari tengah kerumunan. Sitar level 9, ditambah kecakapan senior Hu sebagai inbound setengah langkah, di samping seni kultivasi unik Sekte Suara Surgawi kita, senior Hu hampir tak tertandingi di antara setengah-setengah lahir. Yang lain ditambahkan.
Sepertinya kurang lebih memutuskan bahwa senior Hu akan menjadi orang suci. Dia terlalu kuat, memikirkan bahwa suster senior Fang Jiuhua benar-benar tidak berdaya melawannya. Satu lagi menyumbang. Rasanya seperti kecakapan senior Hu adalah untuk mengalahkan Sein. Komentar terakhir. Dan ada Hu Qingqing, berdiri di atas panggung. Dengan senyum menawan, dia bertarung tanpa peduli di dunia. Di sekitar lapangan pelatihan, kerumunan murid menyaksikan dengan kaget dan kagum sekaligus. Manajemen senior Heavenly Sound Sect juga menatap Hu Qingqing, senang dengan penampilannya. Kecakapan yang ia perlihatkan sangat mengesankan. Sitar Copperhead sitar level 9 sitar. Sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai sitar terkuat ketiga dalam sekte suara surgawi kita. Tidak kusangka Qingqing berhasil mendapatkannya. Seorang senior memuji. Aku juga terkejut. The Copper Viper Zider bersama dengan Qingqing Fei Fei Demonic Note. Dia tidak akan ada bandingannya di dunia bayi babi. Yang lain berkomentar. Selamat, wakil pemimpin sekte. Anda telah menemukan penggantinya. Yang ketiga bersorak. Di atas panggung, beberapa tetua mengobrol berbisik kepada wakil pemimpin sekte. Duduk di tengah, wakil sekte pemimpin menanggapi dengan tawa yang hangat. Cucu perempuannya akan segera menjadi orang suci. Di bidang pelatihan, Hu Qingqing menatap Tang Yingxuan dengan dingin. Ekspresi menghina melintas di mata pembentuk saat dia melirik Green Sitter yang terakhir. Tang Yingxuan hanya mengakui kekalahan. Anda tidak cocok untuk saya. Anda juga tidak memenuhi syarat untuk bertukar pukulan dengan saya. Hu Qingqing terkagum-kagum. Tang Yingxuan telah dalam pertempuran lain sebelumnya, di mana dia telah mengalahkan Ouyang Yan menggunakan Green Sitar-nya. Dan meskipun keterampilannya secara normal, butuh waktu lama sebelum dia muncul sebagai pemenang dalam pertempuran. Ini sangat kontras dengan kemenangan mudah Hu Qingqing. Ayo kita berkompetisi secara adil, di mana kita berdua akan menggunakan sitar biasa. Tang Yingxuan menyarankan kepada Hu Qingqing dengan tenang. Haha, persaingan yang sehat, menggunakan sitar biasa. Tang Yingxuan, apakah kamu bercanda? Hu Qingqing tertawa.